Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Waitrun Anissa dengan NIM 202305303362 dari kelas H. Saya akan menjelaskan mengenai hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Yang pertama ialah latar belakang. Teori hipodermik juga dikenal dengan teori jarum suntik. Dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, teori ini dikembangkan setelah para peneliti mengamati efek propaganda selama Perang Dunia I dan peristiwa seperti siaran Perang Dunia Orson Welles. Teori ini merupakan teori komunikasi linear yang menyarankan bahwa media pesan disuntikkan langsung ke otak audiens yang pasif dan menyarankan bahwa kita semua menanggapi media pesan dengan cara yang sama. Meskipun teori ini pernah mendominasi cara berpikir tentang media pengaruh, namun saat ini tidak lagi diterima oleh para teoritik komunikasi sebagai penjelasan yang valid tentang media pengaruh. Beberapa kritik terhadap teori ini termasuk anggapan bahwa audiens bersifat pasif dan bahwa media pesan memiliki pengaruh langsung dan kuat pada audiens. Yang kedua ialah sejarah. Pada mulanya, teori jarum hipodermik ini dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an. Teori jarum hipodermik atau hypodermic needle atau biasa disebut juga teori peluru atau bullet teori memprediksikan efek-efek komunikasi massa yang kuat dan kurang lebih universal pada semua halayak. Dalam konteks tersebut, teori jarum hipodermik muncul sebagai suatu cara untuk menjelaskan dampak pesan media massa terhadap masyarakat, terutama dalam situasi yang penuh gejolak seperti pasca Perang Dunia I. Pada akhir Perang Dunia I terjadi perubahan besar dalam masyarakat. Pabrik-pabrik besar di daerah perkotaan berkembang, menyebabkan migrasi massa dari pedesaan ke kota. Industrialisasi dan urbanisasi merubah struktur sosial dan perubahan ini menarik perhatian para elit penguasa. Kekhawatiran pun muncul terhadap perubahan-perubahan sosial dan nilai-nilai tradisional yang terancam. Teori ini muncul lagi pada tahun 1950-an di mana teori ini dikemukakan oleh Wilbur Schramm dengan teori peluru. Teori ini ditampilkan pada tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran Kaleidoscope Station Radio CBS di Amerika berjudul The Invasion from Mars. Wilbur Schramm pada tahun 1950-an itu mengatakan bahwa seorang komunikator dapat menembak peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada halayak yang pasif tidak berdaya. Namun teori ini kemudian tidak dipakai lagi karena audiens massa yang menjadi efek dari media tidak pasif. Selanjutnya ialah definisi. Teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory dapat didefinisikan sebagai suatu konsep dalam teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk secara langsung menyuntikkan pesan atau informasi ke dalam pikiran halayak. Teori ini menggambarkan halayak sebagai penerima yang pasif yang cenderung menerima dan merespon pesan media secara otomatis tanpa proses seleksi informasi yang signifikan. Ide dasar teori ini adalah bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pandangan halayaknya. Teori jarum hipodermik diilustrasikan dengan analogi jarum hipodermik yang dapat menyuntikkan pesan atau informasi ke dalam pikiran halayak dengan cepat dan efektif tanpa adanya hambatan atau resistensi. Dalam konteks tersebut, teori jarum hipodermik bersama dengan teori lainnya seperti Magid-Balad teori dan transmission bell teori menciptakan gambaran bahwa media massa pada awalnya dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar dalam memengaruhi halayak. Teori ini memiliki akar historis dalam perkembangan industri media, urbanisasi, dan perubahan sosial yang terjadi pada masa tersebut. Nah, selanjutnya beberapa kejadian penting yang turut menggambarkan kuatnya efek media massa terhadap halayak massa antara lain yang pertama yaitu berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan telah lahir dan berkembang dengan sangat pesat dan mencapai popularitasnya antara tahun 1930-an dan tahun 1950-an. Efek media massa pada masa itu digambarkan sangat memengaruhi perilaku halayak massa dan beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan. 2. Pidato Presiden Roosevelt melalui radio telah menginspirasi banyak warga negara Amerika untuk mendukung kebijakannya dalam kelahiran The Great Depression. Dan yang ketiga,
Adanya peran media komunikasi politik pada masa Adolf Hitler untuk melebarkan propaganda Nazi di Jerman dengan menciptakan penyatuan kekuatan dalam usahanya menaklukkan seluruh Eropa. Pada masa itu, para pengamat secara umum memandang bahwa khalayak benar-benar tidak berdaya untuk menolak pesan-pesan yang datang dari media. Asumsi teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik atau teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku propaganda teknik semasa Perang Dunia. Teori ini menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Menurut teori jarum hipodermik, pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon atau tanggapan yang diinginkan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Teori jarum hipodermik dipengaruhi oleh aliran media behaviorism pada sekitaran tahun 1930-an. Menurut Berger, teori jarum hipodermik atau teori peluru mengasumsikan bahwa pesan-pesan media adalah seperti peluru yang ditembakkan dari senjata media ke dalam kepala khalayak. Dan selanjutnya mengenai kritik terhadap teori jarum hipodermik. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, konteks sejarah dan keterbatasan pilihan media. Kritik terhadap teori jarum hipodermik mencakup konteks sejarah. De Fleur mengemukakan bahwa teori ini mungkin lebih relevan pada masa di mana masyarakat memiliki keterbatasan referensi dan pilihan media. Namun, pada era modern dengan banyaknya sumber informasi, konsep khalayak sebagai pasif dan mulai dipengaruhi oleh pesan media massa menjadi dipertanyakan. Yang kedua, mengenai kebutuhan variabel intervensi dan mediasi. Penelitian yang mempertimbangkan variabel intervensi dan mediasi seperti yang dilakukan oleh Merton dan timnya menunjukkan bahwa efek media tidak selalu bersifat langsung dan seragam. Adanya variabel-variabel ini menunjukkan kompleksitas pengaruh media terhadap khalayak dan menimbulkan perdebatan terkait efek media. Yang ketiga atau yang terakhir mengenai pengabaian terhadap model two-step flow. Lang dan Lang menyatakan bahwa teori jarum hipodermik jarang dijadikan rujukan dalam penelitian efek media massa. Mereka menyoroti model two-step flow yang menjelaskan bahwa pesan media massa terlebih dahulu diproses oleh opinion leader sebelum memengaruhi khalayak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh media tidak selalu bersifat langsung dan pendapat serta interpretasi opinion leader memiliki peran yang signifikan. Selanjutnya mengenai teori hipodermik dan propaganda. Hubungan antara teori jarum hipodermik dan propaganda terutama dalam konteks perubahan sosial pada abad ke-19 yang melahirkan masyarakat industrialis dan berkembangnya mass society, mass audience, dan mass culture. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai teori jarum hipodermik dengan propaganda, dan sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ialah keterkaitan antara jarum hipodermik dan propaganda. Kaitan antara teori jarum hipodermik dengan propaganda karena keduanya melibatkan pengaruh media massa untuk memengaruhi khalayak. Teori jarum hipodermik yang menganggap media massa sangat kuat dalam memengaruhi khalayak dihubungkan dengan kegunaan media massa oleh propagandis sebagai alat untuk mencapai tujuan propaganda. Yang kedua yaitu penggunaan media massa dalam propaganda. Pada abad ke-19, media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan film dianggap sebagai alat komunikasi yang powerful dan efektif untuk menyebarkan ide-ide propaganda. Propaganda terutama pada Perang Dunia II sering menggunakan film secara masif untuk memengaruhi khalayaknya. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu peran Edward Bernays dalam pengembangan propaganda. Edward Bernays, bapak public relation modern, memainkan peran penting dalam pengembangan propaganda pasca Perang Dunia I. Dia menciptakan istilah rekayasa persetujuan dan memandang propaganda sebagai usaha manipulatif untuk mengatur tindakan masyarakat. Bernays yang menyatakan bahwa propaganda dapat memengaruhi kehidupan demokratis masyarakat dan memperkenalkan konsep white propaganda sebagai strategis positif. Selanjutnya atau yang terakhir ialah kesimpulan.
Hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik yang awalnya mengasumsikan halayak sebagai pihak yang pasif dan mudah dipengaruhi oleh media massa mengalami tantangan dan kritik seiring perkembangan penelitian di masa berikutnya. Ditemukan bahwa media massa tidak selalu memiliki efek langsung dan seragam pada halayak, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Pada masa kini, dengan perkembangan media baru dan teknologi informasi, halayak memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan dapat berinteraksi dengan media secara aktif. Media baru memberikan kemungkinan interaktivitas dan keterlibatan yang lebih besar, memungkinkan halayak tidak hanya sebagai penerima tetapi juga sebagai pengirim pesan. Namun, pertanyaan muncul, apakah teori hypodermic needle masih relevan dalam konteks media baru ini? Beberapa peneliti menyatakan bahwa teori tersebut mungkin ketinggalan zaman karena halayak modern memiliki kontrol lebih besar terhadap informasi yang mereka terima dan dapat memilih sumber informasi mereka. Meskipun demikian, beberapa elemen teori ini tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana media massa memengaruhi sikap dan perilaku halayak, terutama ketika dipertimbangkan dalam konteks historis dan perkembangan media. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.